Halo, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita mau ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih memberikan kita kesempatan pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mary Nansilia Permanasari, Eskom MT, selaku dosen dari mata pelajaran Sistem Operasi. Perkenalkan, nama saya Sari Malumban Siantar, mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Pada video ini kami mau memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1, pengenalan sistem operasi. Langsung saja kita ke inti dari videonya. Nah, sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi secara umum ialah mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan sistem calls ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Selanjutnya, fungsi sistem operasi. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Tanpa sistem operasi, komputer tidak akan berjalan. Oke, sistem operasi ini juga memiliki sejarah atau generasi-generasi. Yang pertama itu generasi pertama dari 1945 sampai 1955 merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk menghitung kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Itu pada generasi pertama. Generasi kedua yaitu 1955 sampai 1965 memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya fungsi sistem operasi FMS dan PDSYS. Selanjutnya generasi ketiga pada 1965 sampai 1980. Pada generasi ini perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming atau melayani banyak program sekaligus. Generasi keempat pasca 1980, sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lain. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphic user atau GPU, yaitu atau dengan graphic user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman pada masa ini. Juga dimulai era komputasi tersebar di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Untuk struktur sistem operasi ada manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen secondary storage, manajemen sistem I/O, manajemen berkas, sistem proteksi jaringan, dan command interpreter system. Yang pertama, manajemen proses, yaitu sebuah program yang sedang dieksekusi atau dialokasi sumber data tersebut dan dikelola oleh sistem operasi. Misalnya penggunaan memori oleh CPU, file-file yang terbuka, dan penggunaan oleh perangkat-perangkat input atau output lain. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti membuat dan menghapus proses pengguna
dan sistem proses, menunda dan melanjutkan sinkronisasi proses, menunda dan melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk komunikasi proses, dan menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Selanjutnya ada manajemen memori utama. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I/O. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara. Artinya, data dapat hilang begitu sistem dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, memilih program yang akan di-load ke memori, lalu mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori saat memori sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya manajemen secondary storage, yaitu manajemen storage. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dalam program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contohnya adalah hard disk atau disket. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan disk management seperti pre-space manajemen, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Selanjutnya manajemen sistem I/O. Manajemen sistem I/O sering disebut device manager, yang menyediakan driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contohnya, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Komponen sistem operasi yaitu buffer yang bisa menampung sementara data dari dan ke sistem I/O, ke perangkat I/O. Spooling melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien dalam antrian dan sebagainya. Lalu menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras I/O tertentu. Selanjutnya manajemen berkas. Manajemen berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab atas pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas secondary storage, dan membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal. Saya di sini ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh teman saya yang sebelumnya itu Muhammad Jarullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi ya. Di sini saya akan melanjutkan yaitu manajemen berkas. Manajemen berkas adalah suatu kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, dalam kurung, direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab pembuatan dan penghapusan berkas. Pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, yaitu memetakan berkas ke penyimpanan kedua ya ini. Dan lalu membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non volatile. Sistem proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna
pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme harus membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum. Jadi mekanismenya akan membedakan tuh antara user yang sudah diberi izin atau user yang belum diberi izin dari sistem proteksi tersebut. Specify the controls to be imposed, provide a means on enforcement. Nah, selanjutnya jaringan sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Tiap prosesor mempunyai memorinya sendiri. Prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi sistem terdistribusi yang menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Akses tersebut menyebabkan computation speed up, increase data availability, terus enhance reliability. Command interpreter system. Command interpreter system operasi menunggu instruksi dari pengguna. Command driven. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, dan Unix shell. Command interpreter sistem sangat bervariasi dari suatu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi device yang ada. Contohnya CLI, Windows, Pen-based, Touch, dan lain-lain. Jenis-jenis sistem operasi: Microsoft Disk MS-DOS atau yang bisa disebut Microsoft Disk Operating System, dan PC-DOS, Personal Computer Disk Operating System. DOS merupakan sistem operasi yang awalnya dipakai pada IBM PC, disebut dengan PC DOS. Dan PC kompatibel dengan IBM PC disebut dengan MS-DOS, MS-DOS Microsoft Disk Operating System. Saat ini sistem DOS tidak lagi digunakan. Windows sistem operasi dengan antarmuka grafis yang dibuat oleh Microsoft memiliki kemampuan multitasking yang dapat digunakan untuk membentuk kerja tim, workgroup dengan membuat jaringan sederhana, serta dapat digunakan sebagai klien dalam klien atau server. Novel Network merupakan sistem operasi LAN, Local Area Network, yang offline ya, atau jaringan lokal yang sangat terkenal sebelum Windows NT muncul. OS 2 adalah sistem operasi untuk IBM PC dengan antarmuka grafis yang mendukung multitasking dan networking. Namun, sistem operasi ini kurang begitu populer di Indonesia. Selanjutnya itu Unix. Unix adalah keluarga sistem operasi yang dapat digunakan untuk berbagai macam platform komputer dari PC hingga mainframe. Beberapa contoh sistem operasi yang termasuk Unix adalah AIX, IMB atau IMB, Digital Unix atau DAC, dan Solaris Sun Microsystem. Di lingkungan PC antara lain terhadap Solaris dan SCO Unix. Linux sistem operasi macam Unix ini diciptakan Linux Torvalds, sangat populer di lingkungan PC dan telah menjadi pesaing Windows sejak tahun 1990-an. Sistem ini operasi ini tergolong open source. Open source, apa yang dimaksud dengan open source? Open source itu ya kita bisa bebas ngotak-ngatik dalamnya kayak gimana. Jadi kita diberi kebebasan untuk merombak atau membuat sesuatu hal baru dari OS tersebut. Itu yang dimaksud dengan open source. Kelompok sistem operasi di atas menjadi dasar terpakainya program aplikasi seperti Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Adobe Photoshop, Adobe PageMaker, CorelDRAW, dan lain-lain. Oke, sekian saja yang sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.